Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan atau dimerdekakan oleh Allah dari kuasa dosa atau perhambaan iblis. Oleh karena itu, kita adalah sungguh-sungguh orang yang telah merdeka, yaitu orang yang telah ditebus Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus dari perhambaan dosa atau kayu salib. Sadarilah bahwa kita tidak akan pernah bisa dapat memerdekakan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri melawan kuasa iblis. Disinilah kita harus memahami dan mensyukuri bahwa sesungguhnya kasih setia Allah kepada kita umat ciptaannya sungguh begitu besar. Sungguh hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristuslah yang memampukan kita menjadi orang-orang merdeka. Artinya, oleh karena itu, kematian dan kebangkitan Kristus telah menjadikan kita milik Allah. Oleh karena itu, sekarang kita adalah milik Allah seutuhnya. Karena itu juga, hendaklah setiap orang yang menjadi milik Allah yang telah beroleh pembenaran haruslah berbuah bagi setiap orang. Maka selama kita hidup di dunia ini, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Dalam artian, pada konsistensinya, segala sesuatu hutang haruslah dibayar. Dan oleh karena itulah juga, setiap orang yang telah beroleh anugerah keselamatan Allah, maka sesungguhnya di dalam kehidupan kita berhutang kepada Allah. Anugerah itu hendaklah menuntun kita untuk mengasihi sesama kita. Di dalam perbuatan hidup kita harus selalu melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus Allah. Dan hal ini berarti bahwa perbuatan baik bukan untuk memperoleh anugerah Allah, tetapi sesungguhnya karena kita telah beroleh kasih setia anugerah Allah yang telah mati di kayu salib. Saudara-saudari, maka hendaklah dalam hidup kita memberikan hidup dituntun oleh Roh Allah, melakukan segala keinginan yang baik yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan satu hal lagi yang menjadi sukacita terbesar bagi kita, hendaklah setiap orang
yang telah memahami kehidupan kekal, hendaklah di dalam hidupnya memancarkan sinar yang sesungguhnya menjadi berkat bagi setiap orang. Saudara-saudari, kita semua telah menerima Roh Allah melalui baptisan kudus. Roh Allah telah berdiam di dalam kita melalui firman-Nya. Maka haruslah kita tetap hidup di dalam tuntutan. Maka haruslah kita hidup di dalam tuntunan Roh Allah. Sekarang kita telah berhutang kepada Allah, yaitu segala perbuatan baik yang dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, namun hendaklah siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, bahkan bagaimanapun situasinya, kita sebagai orang yang telah ditebus Allah, yang telah dikuduskan Allah melalui tubuh dan darah-Nya, hendaklah kita memberikan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan percayalah, Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk memahami maksud dan tujuan Allah. Sekarang kita berhutang banyak kepada Allah, yaitu segala perbuatan baik yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu, bukan hanya hutang yang perlu kita cicil, namun sesungguhnya hutang kita terhadap sesama hendaklah di dalam hidup kita saling mengasihi. Hendaklah kita juga mau mencicil segala perbuatan baik terhadap sesama kita. Terlebih juga, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah, sebab kasih setia-Nya tidak pernah berubah bagi orang yang hidup di dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.